Dongeng Donghua, berjuang di alam tertinggi, Dewa Xiaoyan Part 1. Pada saat ini, pikiran Yuan Liang bergerak, dan kekuatan jiwa yang kuat langsung menutupi napas mereka. Dan di mata semua orang, tampaknya menghilang dalam sekejap. Aku akan pergi dengan suamiku, dan aku beruntung telah menderita selama ini. Permaisuri mengangguk, dan ketika dia mendengar kata suami, Yuan Liang tiba-tiba menatap Xiaoyan sedikit mengernyit. Yuan Liang mengerti bahwa permaisuri dapat yakin bahwa semuanya sudah direncanakan. Yuan Liang berhenti, dan Xiaoyan tiba-tiba tersenyum pahit. Kelinci Ping Yuntu terus berkembang dengan kecepatan penuh dan meninggalkan kota Vientiane, dan kemudian meninggalkan bintang Vientiane tanpa hambatan. Tampaknya semua aturan di sini tidak berguna untuk permaisuri dan tidak perlu pergi dari Tianmen. Saat bergegas keluar dari bintang Vientiane, tampaknya bahkan tidak ada larangan. Apakah suamimu memiliki sesuatu dalam pikiranmu? Permaisuri bertanya dengan cemas, melihat ekspresi Xiaoyan yang tidak baik. Xiaoyan kembali sadar dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Pada saat ini, Ping Yuntu mencibir, seolah mengerti mengapa wajah Xiaoyan jelek. Yuaner, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai alam liar abadi? Xiaoyan segera berbicara untuk meredakan rasa malu. Dengan kecepatan penuh, perlu beberapa bulan untuk tiba, permaisuri menjawab. Xiaoyan sedikit mengangguk dan menutup matanya. Dibandingkan dengan Sensi, beberapa bulan hampir tidur siang. Dibandingkan dengan gerakan Sensi, puluhan kali. Bertahun-tahun dibandingkan dengan 100 tahun, dunia nyata Yuan Yin memang tidak ada bandingannya dengan Sensi. Bagaimanapun, dunia nyata Yuan Yin hanyalah dunia tanpa master yang berasal dari Sensi. Tepat ketika Xiaoyan ingin tidur siang, ada ledakan mati rasa di telinganya. Xiaoyan sedikit mengernyit dan membuka matanya. Sebuah wajah sangat dekat. Dan jarak antara bibir hanya kurang dari 1 jari. Pada saat ini, Xiaoyan terkejut. Sosok itu jatuh ke belakang, dan tubuh lembut itu juga melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Suami, setelah sekian lama, kurasa aku bisa melakukan sesuatu. Permaisuri jatuh ke pelukan Xiaoyan. Jari-jarinya yang ramping menggambar lingkaran di dada Xiaoyan, dan tubuh lembutnya melilit tubuh Xiaoyan. Yuaner, kelinci itu masih di sini. Apakah suamimu berencana untuk tetap seperti ini dengan selirmu sampai hutan belantara abadi? Hahaha, Yuaner, aku khawatir tempat ini tidak cocok. Xiaoyan ingin nyirik, tetapi menemukan bahwa tubuhnya di luar kendali. Sudah berakhir. Permaisuri lebih kejam daripada sang ratu. Ini untuk tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Xiaoyan hanya bisa memejamkan mata. Apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak bisa melawan. Xiaoyan sebenarnya menolak dalam hatinya. Meskipun suamiku enggan mengatakannya, aku pikir tubuhnya sangat jujur. Permaisuri terdengar di telinga Xiaoyan. Ya, tidak ada wajah secara langsung. Jangan khawatir, suamiku. Selirku menyembunyikan napasku, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang telah kita lakukan. Xiaoyan tersenyum kecut, berpikir bahwa masih ada kelinci di sini. Pada titik ini, Xiaoyan memanggil Tian untuk tidak bekerja, dan bahwa bumi tidak berfungsi. Saya hanya bisa mengucapkan satu kata dalam hati saya. Astaga, untungnya permaisuri tidak mungkin pergi ke Sensi. Dengan cara ini, masalah ini dapat dibuang ke laut, dan Xiaoyan dapat berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi. Jika Cailin dan Hanner mengetahuinya, bukanlah mereka harus menamparnya hidup-hidup.
Yuaner, aku bukan Sang. Aku benar-benar bukan Sang. Zoyan hanya bisa berbicara, tetapi saat ini dia benar-benar terlanjang. Tentu saja hal yang sama berlaku untuk tubuh keton giok putih pada tubuhnya. Suami berbicara omong kosong lagi. Suasananya ada di sini. Kamu harus... Permaisuri tersenyum menawan. Zoyan berbaring dan diperkirakan tidak peduli bagaimana dia menolak. Itu akan sia-sia. Zoyan sudah mulai menjelaskan kepada istrinya. Dalam ketiadaan, kelinci Bingyun seharusnya bergerak dalam garis lurus, tetapi pada saat ini itu berubah menjadi garis bergelombang. Namun ketika Bingyun tampaknya sangat acuh tak acuh, melihat bahwa tidak ada keributan tentang itu. Saya khawatir hal semacam ini telah dilakukan oleh permaisuri dan tuan, dan itu tidak mengejutkan bagi kelinci Bingyun. Selama beberapa bulan, Zoyan tidak bisa menutup matanya. Yuaner, apakah kita akan datang? Suara Zoyan lemah. Wajah cantik Yuan memerah. Selindang sutranya menjulang dan lekuk tubuhnya yang lembut menjulang. Hehehe, suamiku masih pintar. Waktu kebahagiaan selalu begitu singkat, dan kita akan segera mencapai hutan belantara abadi. Tawa seperti lonceng perak permaisuri menyebar. Mata Sioyen tumpul, dan dia bisa melihat ke dalam. Kosong. Hanya dia sendiri yang tahu nomor ini. Apa yang dia alami dalam sebulan terakhir. Penyiksaan terutama berasal dari siksaan batin. Kebahagiaan tetaplah kebahagiaan, tetapi Zoyan menderita siksaan batin. Tapi kebahagiaan tetaplah kebahagiaan. Yuaner, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Zoyan akhirnya bisa mengendalikan tubuhnya saat ini, dan perlahan-lahan mengenakan pakaiannya. Wajahnya penuh tanpa cinta. Suamiku, tapi itu tidak masalah. Apapun permintaanmu, selirmu pasti akan memuaskan suamimu. Bukankah suamimu masih berpikir itu tidak cukup? Permaisuri memandang Sioyan dengan lembut, dan Sioyan segera melambaikan tangannya. Hal ini, bisakah saya meminta Yuaner untuk merahasiakannya untuk saya? Sioyan bergumam dengan suara rendah, seperti anak kelinci yang melakukan kesalahan. Apa yang Anda sukai dan saya inginkan? Apa yang ditakuti suami Anda? Saya tahu Anda memiliki banyak istri dan selir di Sensi, tetapi Sensi adalah Sensi, dan dunia nyata Yuan Yin adalah dunia nyata Yuan Yin. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab. Permaisuri menepuk bahu Sioyan. Sioyan benar-benar hampir menangis saat ini. Untuk beberapa alasan, pada saat ini benar-benar ada perasaan menjadi wajah putih kecil. Maaf, permaisuri tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia sepertinya menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Tapi kamu terlalu imut. Aku tidak bisa menahan diri. Itu semua salahku. Permaisuri menggigit bibirnya. Terlihat sangat menyesal. Zoyan terkejut. Kapan dia bisa melakukannya? Bersama dua yang lucu. Kata itu diwarnai dengan kontak. Zoyan terdiam, tetapi permaisuri menekan Zoyan lagi di detik berikutnya. Perasaan lembut itu seperti sengatan listrik, menyebabkan Zoyan merasa mati rasa lagi. Wanita untuk kehormatanmu, benar-benar bisa memakan orang. Zoyan terkejut dan berpikir bahwa permaisuri berbeda dari permaisuri. Tetapi hanya setelah beberapa bulan Sioyan mengerti bahwa permaisuri berada di sisi baiknya. Sementara permaisuri berada dalam kegelapan. Seperti kata pepatah, sudah untuk bersembunyi ketika cerah dan mencolok, tetapi sulit untuk menjaga dari yang murah. Untungnya di depannya, kehampaan telah berubah. Ini bukan lagi kegelapan, tetapi distorsi warna-warni. Itu terlihat seperti pusaran di danau yang tenang, tidak selaras dengan kehampaan di sekitarnya. Kecepatan kelinci Bingyun telah melambat, dan Sioyan menemukan bahwa ada banyak sosok di sekitar. Semuanya datang menuju hutan belantara abadi. Apakah di sini sangat ramai? Sioyan terkejut. Tentu saja tidak.
Selirlah yang menyebarkan berita tentang Raja Iblis Tianhe. Permaisuri menjawab Xiaoyan dengan sedikit senyum. Xiaoyan tiba-tiba menatap Permaisuri dengan keraguan besar. Ini adalah rahasia tersendiri. Mengapa harus disebarluaskan dan dihapus? Menarik semua orang untuk merebutnya. Ingat bahwa saya katakan sebelumnya, bahwa di hutan belantara abadi, binatang penjaga bukanlah ancaman terbesar. Saat Permaisuri berbicara, Xiaoyan menoleh dan terkejut menemukan bahwa dalam waktu singkat, Permaisuri sudah menata ulang pakaiannya dan rias wajahnya yang canggih. Seolah-olah tidak ada yang benar-benar terjadi. Apakah ada sesuatu yang lebih kuat dari binatang penjaga di alam liar abadi? Xiaoyan bertanya dengan bingung. Sang ratu mengangguk ringan dan kemudian berkata perlahan, selain binatang penjaga di hutan belantara abadi, yang benar-benar menghalangi adalah aturan misterius yang terkandung di dalamnya. Aturan misterius? Xiaoyan tiba-tiba merasa bingung. Ya, alam liar abadi adalah ruang unik yang terbentuk setelah kejatuhan banyak makhluk abadi. Ini bukan ruang yang merupakan perpaduan dari kehendak pembangkit tenaga abadi ini. Meskipun memasukinya tidak akan langsung dilenyapkan begitu Anda menyentuhnya. Aturannya, jika kamu ingin keluar dari tubuh, kecuali kamu sangat kuat, kamu pasti akan mati. Permaisuri mengangguk dan menjelaskan. Apakah Yuaner tahu aturannya? Aku tahu beberapa hal, seperti tidak memercikan darah pada tanaman apapun. Permaisuri menjawab. Xiaoyan mengangkat alis ketika mendengar kata-kata itu. Masih ada aturan aneh seperti itu. Begitu Anda menyentuh aturan, apakah Anda akan langsung dilenyapkan? Xiaoyan tercengang. Dia telah menemukan banyak larangan membunuh, tapi ini adalah pertama kalinya aturan aneh seperti itu. Itu tidak benar. Sebelum menyentuh aturan, selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, alam liar abadi tidak akan mudah menyerang. Tetapi, begitu kamu menyentuh aturan, kamu akan menjadi target alam liar abadi dan akan menjadi target semua pemburuan. Apakah ada banyak aturan seperti ini? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Permaisuri mengangguk ringan. Masih banyak lagi. Setahu saya, seperti tidak bisa menyanyi di dalamnya, tidak bisa mengumpat, dan tidak bisa menyebut nama asli orang, tidak bisa buang air besar di sembarang tempat. Xiaoyan tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Aturan ini terlalu aneh. Kalau nggak bisa nyanyi atau memarahi orang lain, itu saja yang terakhir. Yang nggak bisa kencing itu apaan sih? Karena alam liar abadi terbentuk setelah jatuhnya banyak makhluk abadi. Aturan ini juga dibentuk oleh sisa kehendak mereka. Aturan saya katakan hanya sebagian dari mereka tidak lengkap. Tepatnya, apa yang saya tahu hanya sebagian dari itu. Ada banyak aturan lain. Berikutnya adalah daftar untuk Anda lihat. Setelah berbicara, Permaisuri menyerahkan slip batu giok kepada Xiaoyan. Segala macam aturan aneh, Xiaoyan juga merasa tidak bisa berkata-kata saat melihatnya. Semua orang di dunia nyata Yuanyin tahu bahwa ada keberuntungan besar di hutan belantara abadi. Begitu banyak orang akan menjelajah ke dalamnya. Orang-orang ini tidak hanya melawan dewa, tetapi lebih banyak yang abadi. Keabadian yang jatuh ke dalam meningkat seiring waktu, dan tidak sedikit keabadian yang dilenyapkan oleh aturan. Keabadian yang dilenyapkan ini menghasilkan kehendak baru, sehingga membentuk aturan baru. Arti dari penyebaran berita iblis Tianhe adalah ini untuk membiarkan orang-orang ini datang ke air berlumpur ini, sehingga mereka dapat mengetahui beberapa aturan baru yang belum kita ketahui. Permaisuri menjelaskan bahwa Xiaoyan hanya memahami niat sebenarnya. Permaisuri telah mendengarkannya. Permaisuri yang terlihat lembut dan baik, tetapi menggunakan keserakahan orang. Apakah kamu masih mengingat aturannya? Permaisuri memandang Xiaoyan yang mengangguk ringan. Oke, ayo pergi.
Setelah selesai berbicara, kelinci Bingju membawa mereka berdua ke dalam kehampaan bengkok yang berwarna-warni, hanya untuk melihat kehampaan yang bengkok dan langsung menelan sosok mereka. Dan setelah Xiaoyan dan yang lainnya masuk, masih ada orang-orang yang tersebar datang, tetapi mereka tidak segera masuk. Mereka semua berhenti dan ragu-ragu sebentar, lalu hanya mengertakkan gigi dan mengikuti banyak sosok ke dalamnya. Sepanjang perjalanan kultivasi, tidak pernah ada kekurangan orang pemberani. Tujuan dan sasaran setiap orang mungkin berbeda, tetapi mereka semua memiliki hati yang tidak pernah takut. Jika tidak, orang biasa tidak akan berani memasukinya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ikuti atau tidak? Setelah waktu yang lama, kedua bayangan itu saling memandang, dan alis mereka berkerut. Aku hampir mati di dalamnya terakhir kali. Kami tidak siap untuk apapun. Jika kami memasukinya, kami pasti akan mati. Yu Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bertindak dengan hati-hati, jadi dia dipikirkan dengan baik. Dan dia telah masuk gurun abadi, dengan jelas mengetahui bahaya di dalamnya. Apakah kita menunggu di sini? Meskipun Tai King belum pernah memasuki hutan belantara abadi, dia secara alami telah mendengar tentang daerah terlarang ini. Langkah kelima keabadian Kaisar mungkin dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan kemanapun, tetapi hanya hutan belantara abadi ini yang tidak akan berfungsi. Hanya bisa begitu. Saya sangat berhati-hati setelah masuk, tetapi saya masih menyentuh aturan, dan aturan ini benar-benar tidak berbayangkan. Yu Qing mengingat pengalamannya memasuki alam liar abadi, dan sekarang dia tidak bisa tertawa atau menangis. Ketika saya bertemu bajingan, saya memarahi dengan santai. Kemudian saya menyentuh aturannya. Immortal Wilderness akan menjadi musuh Anda dalam sekejap. Untungnya Anda beruntung untuk melarikan diri dengan sukses. Jika tidak, itu akan menjadi nutrisi di dalamnya. Yu Qing berkata perlahan ketika dia berbalik untuk mengingat tentang seksama dengan seksama. Yu Qing menyadari bahwa orang-orang yang dia ketemui telah dengan sengaja menjebaknya dan membuat aroma ludahnya menyentuh aturan. Tidak bisa memarahi orang. Itu tidak baik. Kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak bisa pergi. Tai King menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia sering tidak bisa mengendalikan diri. Karena sumpah serapah, seorang abadi mati dengan tragis. Jika ini menyebar, akan memerlukan untuk mati. Tepat ketika keduanya ragu-ragu, seberkas cahaya tiba-tiba datang, dan kedua wanita itu terkejut untuk menangkapnya lagi. Ini lagi, Tuan Istana Yuling. Kedua wanita itu berbicara serempak. Bahkan ketika mereka melihat ke kiri dan ke kanan, mereka tidak menemukan sosok lain. Mereka juga tidak menemukan sosok Yu Hao. Tetapi kemunculan kembali tatanan batu giok berarti bahwa Yu Hao kemungkinan besar ada di sekitar. Ingat aturannya, masuki, jangan menakuti ular, dan selidiki. Selain beberapa baris kata dalam urutan batu giok, ada setumpuk informasi yang rumit. Dan semua informasi ini adalah aturan yang diketahui dari alam liar abadi. Nah, kedua wanita itu saling memandang lagi, dan sepertinya tidak mungkin untuk tidak masuk. Ketika kedua gadis itu sedang membacakan peraturan, sosok sedang memperhatikan kedua gadis itu, tetapi mata mereka hanya diam sesaat dan kemudian menjauh, dan mereka tidak pindah ke alam liar yang abadi. Aku ingin melihat apa tujuanmu di sini. Sosok itu bergumam. Jika Xiaoyan melihat sosok ini, dia akan bisa mengenalinya secara sekilas. Sosok ini adalah Yong He yang mencoba mendekati Xiaoyan beberapa kali, namun gagal. Orang ini terlalu berhati-hati dan dia mungkin harus menggunakan metode lain untuk mendekat. Jika ada kesempatan, yang terbaik adalah membunuhnya di dalamnya. Mata Yong He suram, sangat kontras dengan pria yang begitu jenaka sebelumnya 2 orang.